Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Tentunya selalu dalam keadaan baik-baik ya. Baik teman-teman, di video kali ini lagi saya sedikit membahas tentang masalah teknologi ya, di mana eh, di Malaysia sudah dipergunakan sudah lama, namun di Indonesia rakyatnya baru melihat dan merasakan teknologi tersebut, yaitu di mana kita bahas mengenai soal laundry ya, mesin laundry yang layan diri guys ya, layan diri. Yang viral baru-baru ini bahwa ada di suatu pulau, yaitu di Pulau Jawa, Indonesia, eh, menyatakan bahwa pusat laundry layanan diri itu sangat memuaskan mereka ya, dimana baru saja ada di Indonesia ya, baru saja ada di Indonesia itu mesin layan diri lah, baru saja ya, ada di Indonesia, sedangkan di Malaysia sudah beberapa puluh tahun adanya ya. Jadi kita bisa menilai di sini bahwa kita tidak ada kemunafikan. Memang suatu teknologi modern atau perkembangan yang suatu negara antara Malaysia dan Indonesia itu, bahwa Indonesia memang masih jauh ketinggalan dibanding di Malaysia. Bayangkan kalau di Malaysia itu laundry layan diri ini bukan saja terdapat di perkotaan ataupun di tempat keramaian ya, akan tetapi di bagian-bagian desa-desa atau kampung-kampung di Malaysia itu, bahkan satu kampung itu mungkin ada sampai 10 laundry ya, tempat laundry di situ. Jadi bisa dikatakan sekarang ini laundry di Malaysia itu merata, ada di mana-mana, karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, di mana tidak akan pernah putus orang yang datang mencuci. Dan layan diri ini memang sangat bagus, dan privasi kita bisa terjaga. Contoh pakaian dalam wanita ya, dalam lelaki. Kalau kita layan diri kan setidaknya privasi kita itu aman ya. Akan berbeda halnya dengan dobi yang siap di apa bukan layan diri ya. Ya, itu yang terjadi di Indonesia selama ini, bahwa selama ini memang benar bahwa di Indonesia itu belum ada mesin cuci yang sedemikian ya, langsung daripada pencuciannya kita layan diri, pengeringannya, kemudian deterjen apa semua itu memang di Malaysia sudah berapa tahun ya mereka pakai, namun di Indonesia lagi-lagi baru mereka temukan guys. Jadi itulah kenapa kita selalu hadir sebagai membuat video-video seperti ini. Setidaknya kami ya sebagai orang Indonesia sendiri yang melihat keadaan di Malaysia, menyatakan bahwa tidak seperti yang difitnahkan, yang seperti hujatan kita para orang-orang yang membuat konten kreator orang Indonesia juga, ataupun orang eh, mana-mana lah yang tidak bertanggung jawab membuat suatu fitnahan tentang Malaysia sendiri. Jadi kami hadir itu mematahkan narasi-narasi mereka ya, yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak pernah menginjak Malaysia, namun mereka mengetahui tentang hal Malaysia ya, gitu ya guys ya. Jadi itulah narasi kami guys. Mungkin setidaknya pembahasan saya ini mungkin pasti dianggap lagi sebagai ada pro dan kontra ya, tapi itu tergantung sih yang menilai siapa, tergantung minda kita, pemikiran kita menilai tentang sebuah video-video yang saya edukasikan, tergantung daripada pemikiran kita. Dan semestinya mesti ada pro dan kontra antara Malaysia dan Indonesia, itu hal biasalah. Tapi kalau kalian datang ke Malaysia itu secara real ya, kehidupan secara real itu lain daripada apa yang dikatakan, disisukan di media sosial. Kehidupan secara langsung di Malaysia itu rakyat Malaysia itu kenapa sangat ramah, dan kemudian mereka malas pusing tentang hal-hal yang menyangkut orang lain. Akan tetapi jangan mengacaukan apa dari segi kacau hidup mereka ya. Tentunya kita juga di negara Indonesia, ketika mungkin ada orang-orang asing yang ingin mengacaukan hidup kita,
pastinya kita akan marah juga. Begitulah sifat-sifat mereka, begitulah juga rakyat Malaysia guys. Jadi mungkin sedemikian ya guys ya. Nah, seperti yang di depan ini guys, ini adalah laundry layan diri juga, dimana kalau mencuci hanya Rp4, kemudian kering Rp4, jadi Rp8 semuanya ya. Ini layan diri juga, di dalamnya kalian bisa lihat laundry bis by Yambo. Jadi di satu kawasan ini tuh, ini jajaran kedai semua. Di sebelah sana lagi ada satu laundry lagi yang biasa saya pergi di sana. Jadi saya tidak perlu masuk ke dalam untuk menunjukkan mesin-mesinnya, karena takut juga ya mengganggu privasi orang, yang sampai kita ditanya ada apa-apa masalah. Jadi, dan kemudian tanpa saya memvideokan keadaan di dalam itu, orang-orang Indonesia pun yang duduk di Malaysia pasti sudah paham lah ya, sudah tahu layanan-layanan teknologi soal mesin cuci ini yang ada di Malaysia ya guys. Dan kemudian jangan kemana-mana guys ya, kita akan jalan lagi, kita akan melihat satu kedai laundry yang juga layan diri ya. Jadi oke guys, kita akan jalan, kita akan melihat laundry yang sebelahnya ya. Jadi ya boleh dikatakan lah, kita tidak boleh munafik sedikit ya, bahwa memang teknologi yang ada di Indonesia dan Malaysia itu, Indonesia masih jauh ketinggalan ya guys ya, dibandingkan dengan Malaysia yang sudah merasakan beberapa tahun ya. Nah, kemudian Indonesia baru bisa merasakan ya. Dan di Indonesia itu, di Malaysia itu suatu apa ya, tempat mereka jualan tuh harus teratur ya guys ya. Ini adalah suatu laundry juga, laundry 24 jam ya. Kita bisa lihat di situ, di dalam itu memang lengkap, langsung ada pengeringan, layan diri semua ya. Kalian bisa lihat guys, di sini ada 99 tempat belanja apa dan sebagainya, barbershop ya. Sudah kemudahan-kemudahan untuk rakyat Malaysia itu memang sudah dari dulu ya guys ya. Dibandingkan kita di Indonesia masih baru kita merasakan, sedangkan di Malaysia sudah berpuluh-puluh tahun. Itu yang saya katakan. Jadi mengenai lagi-lagi mengenai soal laundry ini guys ya, memang daripada apa ya, di Malaysia tuh kalau dobinya layan diri ini ya memang seperti disiapkan wifi di sana, kemudian ada deterjen juga, ada pewangi ya, mereka sudah siapkan. Dan tentunya layan diri ini memang lagi bagus ya, karena kita bisa menjaga privasi pakaian kita. Contoh apalagi pakaian perempuan ya kan. Tentunya ada barang-barang perempuan yang begitu privasi, yang tidak boleh dipublikasikan dan dipegang orang lain, bahkan dicuci orang lain ya. Ketika layan diri ini itu sangat, keselesaan kita itu ada. Jadi tidak perlu ragu ya, kita tidak perlu cemas ada orang yang bisa mengotak-atik pakaian privasi kita ya. Walaupun laki-laki juga, kita juga kan ada suatu pakaian yang begitu harus privasi ya. Nah kayak gitu guys. Jadi menurut kalian gimana guys ya? Ini bukan soal mau banding-bandingkan, akan tetapi karena sebenarnya banyak yang saya melihat komen-komenan antara perbandingan Malaysia dengan Indonesia, sampai-sampai ada yang netizen dari kalangan Indonesia dengan tiada bahan lagi untuk membuat satu, atau ingin membuat satu fitnah. Mereka sampai mengatakan negara Malaysia adalah negara jom sarapan pagi. Nah, di sini kita perlu juga pertanyakan,
apakah di sarapan pagi ini hanya terkhusus orang-orang Malaysia? Ya, sedangkan kita ketahui kita sebagai manusia yang utuh, yang sempurna, pastinya kita mempunyai rasa lapar, ya. Dan kemudian setiap sudah menjadi tradisi, ya, sudah menjadi kebiasaan. Sebelum kita berangkat kerja pagi-pagi itu tentunya kita harus sarapan. Kalau tidak sarapan, ya terlambat makan, kita berbagai penyakit akan singgah ke tubuh kita. Contohnya penyakit gastrik atau MAG, ya. Itu yang akan terjadi. Jadi dari segala-segala fitnahan-fitnahan yang selama ini seperti yang yang dilontarkan oleh para netizen, kemudian kita hadir di sini setidaknya sedikit membantah narasi-narasi liar mereka tentang Malaysia dan mencegahnya sifat adu domba, ya, yang bisa saja terjadi. Mereka ini hanyalah orang-orang yang mungkin ingin melihat Malaysia dan Indonesia itu tidak akur dan damai, ataupun boleh disebut buzzer-buzzer lah, ya, yang tidak inginkan kedamaian dan bisa melihat Islam Malaysia dan Indonesia itu tidak bersatu, harus kacau balau terus. Akan tetapi ya dari sini juga saya melihat yang terjadi hanya di kalangan media sosial, apalagi masalah bola dan sebagainya itu biasa saja, ya. Tapi kenyataan yang sebenarnya, ya, di kehidupan real, kehidupan sehari-hari, ketika kalian berada di Malaysia tidak seperti yang kalian hujatkan terhadap rakyat Malaysia. Karena rakyat Malaysia itu sebenarnya mereka malas pusing, ya. Malas pusing masih sebab apa? Sebab mereka masih banyak urusan mereka sendiri, ya, dalam menghidupi keluarga mereka dan sebagainya. Itulah yang diinikan sekarang ini. Dan saya kira itulah intinya, guys, ya. Memang pada dasarnya kalau soal mengenai teknologi atau perkembangan antara negara Malaysia dan Indonesia itu kita tak boleh nafikan, memang Malaysia lebih unggul, ya. Teknologi-teknologi modern itu sudah lama digunakan di Malaysia, namun di Indonesia baru saja merasakan sedemikian. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini dulu video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.